Kalian kita bawa adalah sodako. Sholat kata dia. Dia sudah keluar duit. Ada badan itu sholat. Tapi ada ibadah harta namanya sodako. Dan ada ibadah lisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena orang yang bersedekah itu datang setan berbisik, kau sudah hebat, kau sudah berwakaf, lubang hidung pun mengembang sebesar terowongan minyak. Kenapa? Keluar duit tidak ada dompet. Masya Allah, mainkan. Banyak kotak lagi, keluarkan. Ibu yang tak membawa duit, jam tangan, cincin, gelang, rantai, gelang kaki, anting, rantai leher berlapis ke atas. Ada pula ibu nih yang pakai gelang sampai ke siku. Nah, keluarkan semua. Saya Pak Ustaz, gigi saya emas. Nah, lepaskan, masuk. Daripada mati tengah malam, diambil lagi pakai tang, harus lepaskan sekarang. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah makan? Mudah-mudahan yang belum makan cepat buka puasa. Aku gak diamin. Semua yang hadir ini insya Allah dikuatkan istiqomah iman dan Islam. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Dr. Aunur Rafiq beserta jajaran kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar HUT, ada Datuk Hussein HUT, ada Bang Dr. Hardi HUT, ada lagi Bang Husni HUT dan HUT seterusnya. Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Bapak Dr. Nurdin Basirun. Kalau semua saya sebutkan, habislah waktu sampai azan maghrib. Maka saya ringkaskan saja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ada orang mulia karena harta. Ketika hartanya hilang, dia tak lagi mulia. Betul. Ada orang mulia karena kuasa. Ketika tak ada kuasa, tak lagi mulia. Betul. Ada orang mulia karena rupa. Begitu make upnya luntur, jangan tersinggung, dia tak lagi mulia. Tapi ada yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, sampai mati dibawa sampai ke surga. Itulah dia kemuliaan karena iman. Mudah-mudahan semua yang hadir ini istiqomah iman Islamnya. Amin. Anak cucunya tak ada yang murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sehabis-habis kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang datang tak dapat pentas, tak dapat tenda, alasnya rumput, tegak berdiri, atapnya langit, lantainya tanah. Datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Enaklah Ustaz Somad tuh dapat pentas, berkarpet, berbunga, beratap, ada pula jeruknya, walaupun masam. Duduk di api tokoh masyarakat,
Belum tentu yang berdiri di atas pentas di bawah tenda yang cantik indah ini lebih mulia di hadapan Allah. Boleh jadi yang berdiri di ujung sana tak dapat tenda, tak dapat pentas, tak dapat karpet, mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Kamu gak nyangka? Karena maksudnya bahasa basi. Serius pula orang Sungai Ungar. Apalah arti ungar ini Bapak Ibu? Ikan. Saya tahu, cuma ngetes saja. Jangan sampai anak cucu kita tak tahu sejarah bangsa kita. Maka negeri Melayu ini adalah negeri Islam. Melayu tanpa Islam hilang tinggal layunya saja lagi. Insya Allah sampai hari kiamat kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz. Pripun kabaris, dulur deres doyo api. Insya Allah saya melu acara ini foto kabeh punah surga. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Itu dapat saya dari Datuk Uzrin. Jadi yang hobi membuat baju kaos, tulislah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di belakangnya tulis di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Tapi baju kaosnya jangan dipakai sholat tarawih. Di kawan belakang teh. Tak lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Apa bulan April? Jadi gara-gara aja mah. Udah nggak panas nih, panas-panas yang bulan aja. Tak lama lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu di antara 12 bulan paling apa pula paling lapar? Bulan paling suci. Sebelum masuk ke sholat kita bersuci dulu, namanya wudu. Sebelum masuk ke umrah dan haji kita mandi dulu, namanya mandi ihram. Dan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan maka kita bertaubat. Apa pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya kita hadir ini sama-sama bertaubat, dari mulai pemimpin sampai rakyat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah SWT. Amin. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa itu diampunkan Allah. Syirik itu macam mana Pak Ustaz? Menyembah kayu. Lagi Pak Ustaz menyembah batu. Lagi Pak Ustaz menyembah lembu. Lagi Pak Ustaz menyembah hantu. Lagi Pak Ustaz menyembah kau. Ada orang Sungai Ungar yang menyembah kayu? Tak ada. Ada menyembah hantu? Tak ada. Hantu tak ada lagi yang disembah karena udah main sinetron. Pocong, Nidlorong, Sundil Bolong, Suster Ngesot, udah main sinetron semua. Keluar di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik semuanya insya Allah. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amanah, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: bertaubat, beriman, beramal soleh. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang dulu diampunkan Allah, diganti Allah dengan yang baik-baik. Jangan putus asa, jangan putus harap. Semua dosa kita insya Allah diampunkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau cerita dosa-dosa saya yang paling banyak di Sungai Ungar ini, berapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya? Habislah semuanya ini berdosa Ustaz Somad. Maka minta ampun, minta maaf kepada Allah dan kepada manusia.
mesti jantan gentleman untuk mengangkat tangan 10 jari 11 dengan kepala meminta maaf menjelang Ramadan. Apakah Bapak Ibu masyarakat Sungai Ungar memaafkan silap salah Abdul Somad? Nah, aku selesai. Tinggal Pak Kades lagi, Pak Camat, Pak Bupati itu sebut adanya. Kita minta maaf kepada Allah dengan istighfar. Adapun kepada manusia, ketuk pintu rumahnya, rantang yang belum dibalikkan, balikkan. Kompor, panci yang pernah dipinjam, balikkan. Walaupun duit banyak, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, maafkan salahku, panci tak balik. Datang kawan di sebelah, panci siapa? Tak bisa minta maaf kepada Allah kalau dosa itu kepada tetangga, besti. Maka minta maaf, minta ampunnya mesti kepada manusia. Itulah maka tradisi kita menjelang Ramadan mengundang jiran, tetangga, kawan, sahabat. Ini termasuk bagian daripada itu. Walaupun acaranya tabligh akbar, dihadiri tokoh masyarakat, keluarga besar pun, dihadiri Pak Bupati di tengah kesibukannya, kita menyambung balik tali silaturahim yang patah, disambung balik yang retak, direkat kembali hati yang sakit, diobati dengan maaf. Maka masuk bulan Ramadan, kita pun dalam keadaan suci kepada Allah, bersih kepada manusia. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, insya Allah. Amin. Ada orang sholatnya banyak, tarawih full, tahajud penuh, puasanya banyak, Ramadan tak absen, Senin Kamis tidak ada yang alfa. Ada orang sedekahnya banyak, tapi ternyata waktu dihisab, dihitung amalnya di akhirat, tak jadi masuk surga. Kenapa? Karena masih ada sangkutan kepada tetangga. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kitab yang tua dalam tasawuf. Apa salahnya ke tetangganya? Pulang kenduri undangan, tersangkut daging di celah gigi, ditongkel pakai lidah, tak keluar-keluar. Sebelum sampai ke rumah, tak sabar menunggu dongkrak di dapur rumah, akhirnya diambilnya tangkai ujung rumput tetangga. Di depan rumah ada pokok jambangan, dicongkelkan, alhamdulillah lepas. Lupa meminta izin kepada yang punya. Itulah yang menyebabkan dia lama dihisab di hadapan Allah SWT. Cobalah berpikir, merenung sejenak. Sudah berapa pokok tetangga yang kita ambil sama pot-potnya sekalian? Berapa jengkal tanah sempadan yang kita geser? Padahal kalau sepeda sibrin sejengkal kita geser, maka akan tunwita sab'u aradin, dililitkan ke lehernya 7 lapis tanah ke bawah. Sejengkal kita geser sempadan tanah tetangga, pokok kelapa, pokok sawit, pokok kopi, pokok coklat, kegeser sejengkal, dililitkan 7 lapis. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah menggeser sejengkal. Subhanahu wa ta'ala, saya tak ada niat menyakiti hati orang, saya tak ada niat menyinggung, menyindir-nyindir. Saya hanya menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk apa disaksikan depan orang banyak? Untuk apa ditandatangani Pak Bupati Abdul Somad? Untuk apa ditandatangani oleh saksi-saksi Pak Kades, Pak Camat? Itu untuk sebagai syiar. Kalau orang pezina, mohon maaf, bangga dengan zinanya. Orang yang mabuk sakau, bangga dengan narkobanya. Kenapa orang yang berwakaf diam? Sedangkan wakaf ini adalah syiar. Ini tanah kelapa, ini tanah sawit, ini tanah wakaf. Maka insya Allah bangkitlah semangat orang untuk beramal soleh. Kalau nggak amal somat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini semua akan mati menghadap Allah. Berapa banyak orang Sungai Ungar yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih dulu. Berapa banyak orang Sungai Ungar ini yang bangsawan-bangsawan, yang datuk-datuk, yang tengku-tengku, yang hebat-hebat
Mana mereka sekarang? Masuk ke dalam lubang tanah. Yang kekal abadi hanya tanah wakaf, tanah rumah. Di atasnya ada rumah yang besar, mewah, kamar mandinya marmer dari Itali, keramiknya tak main putar, sampai tamu-tamu bingung semua, keluar lagi. Aku mau cebok, bingung macam mana ini, tak bisa diputar. Datang tuan rumah masuk ke dalam, caranya tidak main putar lagi, asin. Tapi begitu mati meninggal dunia, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Apa yang kekal abadi dibawa menghadap Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, membawa amal dua. Falyamal amalan salihah, amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik mempersekutukan Allah. Insya Allah masalah syirik ini kita selamat, insya Allah, amin. Tapi masalah amal soleh ini, inilah Ramadan. Menangis di pintu yang lahat, orang membacakan tauhid, wah datang kota ini. Patutlah jantung saya tak normal tadi. Tadi jantung saya ini biasanya begitu tadi saya tengok. Infak rumah tahfiz Quran An-Nur. Ustaz Somad itu ceramah hanya pandai bersedekah, berwakaf. Bila dikasih kotak, tak mau yang isi. Dompet saya tinggal. Banyak alasannya, Ustaz. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dolar tinggal pula. Kita balik nanti lah. Nah, dah. Tolong anak muda, bawakan ini banyak ikan-ikan hiu di bawah. Banyak. Kalau yang di depan ini ikan-ikan teri aja nampaknya. Memang ikan teri tapi 3 kontainer nih Pak Ustaz. Ceramah di Sungai Ungar nilai yang paling berkesan. Kenapa? Keluar duit tidak ada dompet. Masya Allah. Mainkan. Banyak kotak lagi. Keluarkan. Ibu yang tak membawa duit, jam tangan, cincin, gelang, rantai, gelang kaki, anting, rantai leher berlapis ke atas. Ada pula ibu nih yang pakai gelang sampai ke siku. Nah, keluarkan semua. Saya Pak Ustaz, gigi saya emas. Nah, lepaskan masuk. Daripada mati tengah malam, diambil lagi pakai tang, harus lepaskan sekarang. Betul tak yang saya cakapkan ibu? Betul tak ibu? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harimau mati meninggalkan benang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Maka apa yang ada ini wakafkan, sedekahkan. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ini sudah berjalan Pak Ustaz. Ini dulu rumah lapuk hampir tumbang, akhirnya kami rehab, kami bangun, gurunya datang, diberikan pelayanan. Sekarang ruangannya sudah bagus, pakai karpet, anak-anak mengaji. Abdul Somad datang menumpang tuah, diambil foto dan bergambar. Semua yang bersedekah memasukkan duitnya ke kotak, maka didoakan malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, gantilah sedekahnya ya Allah, amin. Ada pun yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah, biar supaya kotak itu lewat. Yang pura-pura menengok Ustaz Somad sambil menengok udah lewat dan maka dia pun didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, itu doa malaikat. Doa malaikat itu dijamin makbul. Ibu-ibu yang tak mau bersedekah untuk rumah Quran An-Nur, insya Allah suaminya dilarikan pelakor. Sampai ya bisa sama ya Allah, di bulan Syaban, bulan baik, lebih jangan sampai makbul diambil ibu trompet sama kartu-kartu kreditnya, ambil ini semua Ustaz, asal selamat lagi gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah.
Awas yang tak bersedekah. Mana boleh main ancam-ancam Pak Ustaz. Bukan untuk saya. Abdul Somad tidak membawa duit orang Sungai Ungar dibawa ke Pekanbaru untuk pesantren Abdul Somad. Itu bukan gaya Abdul Somad. Duit orang Sungai Ungar untuk rumah tahfiz An-Nur Sungai Ungar, untuk anak tahfiz Quran, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin dan duafa, kembali kepada masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena orang yang bersedekah itu datang setan berbisik, kau sudah hebat, kau sudah mewakaf, lubang hidung pun mengembang sebesar terowongan minyak. Makanya kalau ada memuji-muji, balikkan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Balikkan kepada Allah, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya malaikat maut pun datang mencabut nyawa. Nyawa itu dari mana berjalannya Pak Ustaz? Dari ujung kaki terasa dingin, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, naik ke perut. Tulang belakang yang awalnya melengkung, tulang belakang menjadi rata, menempel belakang ke atas lantai, lama-lama keluar dari mulut, berhembus ke hidung. Itulah maka orang mati itu matanya melopot, menengok ruhnya keluar. Datanglah ustadz dari masjid, karena lakinya meninggal, istri takut menengok biji matanya keluar. Yang katanya selama ini, bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Begitu napas kau habis Pak, pergi dia ke masjid, meminta imam masjid datang ke rumah, menutupkan biji matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau bapak tak percaya, teslah pura-pura mati nanti malam. Tak akan berani mereka memejamkan biji mata kita. Akhirnya kita akan mati menghadap Allah. Dan bekal yang kita bawa adalah sodako. Sholat kata dia. Dia supaya tak keluar duit. Sholat itu ibadah badan. Ada ibadah badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasawuf, salam, iftitah, fatihah, ayat, tasbih, takbir. Itu namanya ibadah badan. Ada ibadah harta. Ibadah badan itu sholat. Tapi ada ibadah harta, namanya sodakoh. Dan ada ibadah lisan, lidahnya saja. Malam Ramadan, bangun suami istri membaca Al-Quran. Bang, dah lama kita nikah, belum pernah lagi abang mendengarkan bacaan Quran aku. Baca. Dan mau juz berapa? 5 bang. Juz 5, hebat kau. Ikut 5 bang. Inilah masanya, inilah momennya. Sampai masanya nanti kita mau membaca Quran, dibuka Quran titik bah sudah 3. Saya ini tak sanggup lagi baca Quran Pak Ustaz. Tutup Quran, tegak sholat tahajud malam. Sholat tahajud pun saya tak bisa Pak Ustaz, menggeletar kaki saya Pak Ustaz. Jadi apa lagi yang bisa? Saya bisanya cuma berzikir aja Pak Ustaz. Duduk, pejamkan mata, zikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bisa tegak berdiri, tahajud. Tak bisa tegak berdiri, duduk baca Quran. Baca Quran tak bisa, berzikir. Zikir tak bisa. Dekat laut saya kan? Apa maksud Pak Ustaz? Apa gila juga? Silakan. Tak ada gunanya buat semak sungai merah juga. Menghabiskan santan buat kelapa dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Abdul Somad datang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai ada orang mengajak berdebat, wajadilhum, debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang dapat hidayah, Allah yang lebih tahu siapa yang sesat, Allah yang lebih tahu siapa yang ikhlas. Abdul Somad disampul dengan topi merahnya, dengan sorban hijaunya, dengan baju kokonya. Boleh jadi baju kau putih Somad, tapi hati kau hitam. Jamaah ini mungkin bajunya hitam, tapi hatinya lebih hitam. Jangan gitu Ustaz Somad. Boleh jadi jamaah ini bajunya hitam, tapi hatinya putih. Lebih baik orang pakai baju setan tapi hatinya malaikat, daripada pakai baju koko tapi hatinya ada yang bilang gitu. Kenapa Ustaz pakai baju putih? Ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ikut sunnah putih, kalau nggak Pak Ustaz, belum tunggu, baru akil balik. Jangan berkelahi hanya gara sepele-sepele, karena agama kita ini lebih banyak yang kita sepakati daripada yang kita berbeda pendapat. Sholat wajib, tak ada ikhtilaf. Puasa wajib, tak ada ikhtilaf. Zakat wajib, tak ada ikhtilaf. Haji wajib bagi yang mampu, tak ada ikhtilaf. Bersyahadat masuk surga syarat satu-satunya, tak ada ikhtilaf. Kenapa mesti kelahi masalah ikhtilaf? Jangan berkelahi hanya masalah ikhtilaf. Nampak tetangga berjenggot ngejek, kau tengok sudah berjenggot, kau macam kambing. Kau pikir kawan kau ini tak bisa membela diri mengejek macam ejekanmu? Bisa, cuma dia tak mau. Tapi kalau kau ejek terus, balasnya juga, aku kambing, kau tak berjenggot, anjing. Itu hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kainnya sudah banyak, panjang jilbabnya. Tapi kebetulan kurang kainnya, jilbabnya masih pendek. Jangan saling berkelahi. Doakan supaya kainnya banyak, rezekinya banyak, panjang jilbabnya. Kalau berkelahi antara yang jilbab pendek dengan jilbab panjang, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Kata yang dimuliakan Allah SWT. Sama macam sini, macam-macam. Ada yang menutup kepalanya pakai topi, ada yang menutup kepalanya pakai jilbab, ada yang pakai jaket panjang tutupkan, ada yang pakai sorban, ada yang pakai payung, ada juga yang pakai helm. Tak ada salahnya. Kenapa? Karena tidak menzalimi orang, tak menganiaya orang. Orang Sungai Ungar ini makbul doa. Dari mana Ustaz tahu? Tengoklah panas teriknya tadi, tiba-tiba berhembus angin sejuk, Masya Allah. Mudah-mudahan mungkin Ustaz Somad masuk surga dari doa orang Sungai Ungar yang tulus ikhlas. Berdoa mereka kepada Allah, ya Allah, aku kasihankan ini dengan Ustaz Somad, kuruskan dia, masukkan dia ke surga ya Allah. Tapi sekejap aja, janganlah kita masuk surga sampai khalidina fiha abada, kekal kita selama-lamanya insyaallah. Jangan sampai singgah ke neraka karena zalim dan aniaya. Karena kita minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dan kita minta dunianya baik, akhiratnya baik, selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ada orang bulan puasa, sholat tarawih, sholat witir, tidur malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat awatir, sholat isyraq, sholat duha. Ibadahnya penuh. Begitu selesai Ramadan, tak ada sholat. Kalau ditanya, abang tak sembahyang? Catatan udah penuh. Ramadan bukan bulan menumpuk catatan. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Allah bisa karena subuh pasti ke masjid. Kenapa? Habis makan sahur. Maghrib pasti ke masjid. Kenapa? Buka puasa. Isya
pasti ke masjid. Kenapa? Karena tarawih. Habis tarawih pasti di masjid. Kenapa? Ada pengajian. Habis pengajian pasti di masjid. Kenapa? Ada tadarus. Mengikatkan kaki ke masjid. Tapi kadang lebih mudah menjinakkan burung merpati daripada menjinakkan manusia. Ambil burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke kotak, kasih beras 7 hari 7 malam, lepaskan terbang. Dia pergi sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Tapi umat Islam diikat kakinya ke masjid 7 hari sepekan, 30 malam Ramadan. Begitu malam Idul Fitri selesai, baliklah yang ke masjid pemain inti. Dia imam, dia makmum, dia muazzin, dia juga yang membersihkan masjid. Usolli fardhus subuhi raka'ataini adaan imaman. Udah jelas ada makmum. Dia husnuzan, nanti ada yang menyusul. Wa'il maghdubi alaihim waladdallin. Ada makmum. Balik kampung semua. Tak mungkin nanti rakaat kedua ada. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin batu habis makan cendol 3 rumah. Nanti salam mungkin ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana umat Nabi Muhammad SAW? Kalau sampai di kampung itu masjid dibiarkan tak ada sholat berjamaah, maka istawadat alaihi musyayafin. Sekampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Sampai itu aja, bupatinya di sini. Hancurlah kita semuanya diganggu setan. Bolak-balik kita katakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa setan masih banyak berkeliaran? Karena meninggalkan sholat berjamaah. Makanya laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid. Laki-laki yang soleh itu gimana Pak Ustaz? Sholat ke masjid. Laki saya tak ke masjid Pak Ustaz. Berarti laki-laki kau soleha. Ini anak-anak lajang ini kalau udah dekat sama perempuan adik, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Kebetulan adik ini ngaji, memang betul bang, tapi masjid kau lewati. Aku ini cari imam. Saya sedang tausiah di salah satu kota, nginap di hotel. Pas pagi sarapan datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ini saya ini kerja di kantor, saya kepala kantornya, ini karyawan saya, ini anak buah saya di kantor. Belum nikah nih Pak Ustaz, dia ini nyari imam. Saya bilang saya khotib. Barulah saya tahu, rupanya ibu-ibu ini memikirkan imam untuk anak-anaknya. Karena imam inilah yang menyelamatkan mereka dunia akhirat. Malam-malam dibangunkannya istrinya supaya memasak makanan sahur. Apa kata dia membangunkan? Bangun! Itu kalau udah 20 tahun. Tapi kalau nikah bulan Rajab kemarin, wake up my darling. Dijawab istrinya, so sweet banget, sambil mengelak kunces. Nikah berwudu. Apa ayat kita malam ini? Ayat cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selesai sholat, apa kata mertua di sebelah kamar? Beruntunglah anak perempuan kita tuh bang. Tengok bang, menantu kita jadi imam malam nih bang. Kita udah 30 tahun nikah tak pernah tahajud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita di Sungai Ungar, bersama pula kita di Sungai Jannatun tajri min tahtihal anhar, mengalir kekal abadi, berteman di Sungai Ungar, bertetangga di surga. Setuju? Nanti orang Sungai Ungar ini kalau masuk surga, yang pertama dicarinya adalah Ustaz Somad. Tanya malaikat, mana Ustaz Somad? Kata malaikat, dia sudah berada di ruang VVIP.
Amin. Kita aminkan. Minta doa orang Sungai Ungar yang makbul doanya kepada Allah karena sedekahnya banyak. Kotak tadi pergi kemana? Bagaimana kotak? Siap? Putar, mainkan. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Somad mulai jam 3:30. Sekarang sudah masuk 3:30, masuk waktu sholat asar. Kita amalkan kaji, ramaikan masjid, istighfar pada Allah, minta ampun, bersedekah, amal badan siap, amal harta siap, amal lisan siap, amal hati siap. Setelah itu kita pun akan diberikan keberkahan. Untuk keberkahan kita semua, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah, suami-suami menjadi imam yang baik bagi keluarganya, anak-anaknya soleh dan solehah, diselamatkan dari narkoba, LGBT, perselingkuhan, pergaulan bebas.